Assalamualaikum sobat-sobat Ekshare di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Amira selaku host pada episode podcast spesial kali ini. Nah, kali ini Prodi S1 Bisnis Islam hadir dengan sesuatu yang baru loh teman-teman, yaitu podcast spesial edisi ngobrolin seru seputar syariah. Nah, harapannya podcast ini bisa jadi wadah nih buat teman-teman untuk mendalami pemahaman terutama mengenai keuangan syariah. Oke, jadi tentunya di podcast ini aku nggak sendiri. Tentunya aku akan bersamai dengan narasumber kita. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Pak Banu. Hai, halo sobat Ekshare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya bersama Bapak Banu, yang saya akan memperkenalkan lebih dalam juga nih, Pak Banu ini siapa sih gitu ya. Jadi teman-teman, Pak Banu ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pak Banu juga memiliki pemahaman ya, fokusnya di syariah ya Pak ya? Salah satunya. Ya, salah satunya. Nah, jadi untuk mengawali diskusi kita hari ini nih Pak, seperti kita ketahui sekarang tuh lagi banyak marak ya Pak ya tentang informasi mengenai judi berkedok investasi. Nah, salah satu yang mungkin kita tahu adalah binary option. Mungkin bisa ini kali ya Pak ya dibahas lebih dalam, atau gimana sih Pak sudut pandang syariah mengenai isu-isu ini gitu. Saya bukan pemain, nggak tahu juga gimana. Oh, salah ya. Binary option, namanya juga binary option. Cuma nebak naik atau turun. Itu aneh sebenarnya. Maksudnya sebenarnya nggak perlu logika syariah ya. Logika judi itu kalau dalam bahasa fikih namanya maisir. Maisir itu tuh ciri basisnya dua. Satu, taruhan. Yang kedua, zero sum game. Ada ulama nambahin satu definisi, yaitu ketika keuntungan, misalkan kita menang, diambil dari duit bersama. Jadi secara prinsip dia memenuhi semua syarat judi sebenarnya. Walaupun ngakunya real ya. Kalau dulu kan ada namanya afiliatornya begitu kan. Ini trading nih, ini investment bukan judi. Nah, tapi kalau kita pelajari seksama yang terjadi di situ, kita masuk nih. Hebat ya, bahkan kalau nggak salah, saya dulu pernah baca laporan di sebuah media. Jadi pertama masuk itu bikin akun, habis itu ini dulu apa namanya kayak dikasih latihan berapa belas juta gitu, terus nanti dia uji coba. Nanti begitu dia udah oke, baru dia bisa kayak apa istilahnya transfer ke rekening tertentu. Dia kayak kalau kayak di saham namanya dana apa RDN ya, rekening dana nasabah gitu, itu duit yang dia pakai untuk ini bakal naik bakal turun, dan menariknya dia dikasih ruang yang sempit ya, nih tebak nih sejam ke depan, 5 menit ke depan dan seterusnya. Jadi kayak cuma nebak naik atau turun sebenarnya. Persis saya tanya ke Amira, nih ada ini nih koin misalnya. Nah, koin nih ini apa namanya Garuda atau 500 kepala apa ekor gitu kan gitu. Nah, begitu itu melibatkan uang, maka jadinya ya judi, dan jelas itu sesuatu yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh rasionalitas otak kita sebenarnya. Makanya orang judi itu orang yang tidak rasional sebenarnya, karena nggak ada ceritanya dia menang. Apalagi yang lebih hebat dari binary option ini, sebenarnya direkayasa sedemikian rupa by system untuk orang itu nggak bakal bisa menang. Kan kalau kita nebak koin naik itu kan masih ini, atau anak bisnis Islam gitu main futsal yang kalah bayar lapangan misalnya gitu kan. Itu kan judi yang paling sederhana gitu ya. Misalnya yang kalah nanti traktir makan gitu. Ya, traktir aja, nggak usah ngomong menang kalah gitu kan. Nah, kalau ini kan bisa direkayasa gitu. Jadi bayangkan nanti yang kalah bayar ya, tapi yang kalah siapa udah bahkan diatur ya sedemikian rupa. Makanya anehnya kemudian yang kayak begitu sempat jadi tren ya di masyarakat, dan mungkin masih jangan-jangan ya. Jadi online kan hari ini macam-macam ya bentuknya ya. Udah gitu kan orang juga gampang jadi korban karena kemudian melihat, wah saya trader udah punya mobil ini, flexing itu kan temennya dari
temennya dari proses ini ya. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, ya jelas dia sesuatu yang haram. Haram ya Pak ya? Dia terkategorisasi judi, memenuhi semua unsur judi atau maisir dalam fikih Islam, dan ayatnya jelas, innamal khamru wal maisiru, semua itu kata surat Al-Maidah 90, rijzum min amali syaitan fajtanibuh, perbuatan setan maka tinggalkan. Oke, sebenarnya ini pas banget sih ke pertanyaan berikutnya gitu ya Pak ya, yang membahas mengenai fikih muamalahnya gitu loh Pak, dari bisnis syariah. Kira-kira konteks investasinya atau binary optionnya? Investasi mungkin ya. Ya. Ya dalam Islam sebenarnya namanya hifzul mal atau mengembangkan harta itu sesuatu yang dianjurkan. Malah kita nggak boleh membiarkan harta kita terus turun misalnya. Kita kan hidup di zaman hari ini misalnya gara-gara inflasi, purchasing power dari uang kita tuh terus turun dan seterusnya. Hifzul mal itu perkara basic, bahkan masuk kategori maqasid syariah. Sehingga orang itu berkepentingan untuk terjaga nilai uang yang dia miliki. Gimana caranya? Mestinya diinvestasiin salah satunya. Misalkan saya nih lagi ada rezeki gitu, terus saya siapin lah nih buat anak saya nanti kuliah, misalkan anak saya masih TK misalnya, kan berarti masih lama ya, masih 12 tahun gitu misalnya. Terus saya apain ya, kebetulan lagi ada rezeki banyak, terus saya bilang udah biar dia taruh di bawah bantal, nanti pas dia kuliah kita kasih ke dia. Lah uang kan terus turun nilainya kan, yang begitu perkara yang tidak disukai oleh agama karena dia melanggar maqasid hifzul mal. Harus saya letakkan itu di instrumen investasi yang memastikan pada saat nanti harus ada pengeluaran besar, anak saya kuliah itu, tetap daya beli dari uang itu masih terjaga. Sehingga memang mau nggak mau harus diletakkan di instrumen investasi. Tapi gimana caranya? Agama ngajarin, satu, jangan letakkan di tempat yang haram. Karena bab muamalah itu kan kaidahnya sederhana, al aslu fil muamalah al ibahah. Semua perkara muamalah itu boleh, kecuali ada unsur keharaman. Haram itu dua, haram li dzatihi, ada haram li ghairi. Haram karena zatnya. Investasinya apa? Saya beli saham perusahaan bir, ya nggak bisa karena dia haram. Atau saya beli saham bank riba, nggak bisa. Atau saya beli obligasi yang basisnya bunga, ya tentu tidak boleh. Atau saya tadi taruh di investasi yang sebenarnya berkedok perjudian dan seterusnya. Jadi satu haram karena zatnya, yang kedua haram karena akadnya. Ya mungkin zatnya halal, tapi ada riba di situ. Riba, ada gharar, uncertainty, ketidakjelasan. Atau yang sedang kita bahas, ada unsur maisirnya, ada unsur taruhannya, ada unsur untung-untungannya, ada unsur zero sum game, ada unsur yang membuat secara syar'i dia terdelete dari sesuatu yang halal. Sebenarnya boleh kita taruh dimanapun, asal tidak ada unsur haramnya. Nah ini panduannya sebenarnya nggak terlalu rumit, apa aja boleh. Makanya kunci yang pertama adalah kalau dalam bahasa fikih nggak boleh ada jahalah, orang tuh nggak boleh bodoh. Jadi kita meletakkan uang kita invest di tempat sesuatu yang kita nggak tahu. Kenapa naruh? Orang-orang pada naruh, itu udah salah. Kenapa ikutan ini itu gitu ya? Ada kripto, ada binary option yang istilahnya kesannya keren gitu ya. Lah kita nggak ngerti aja kita masuk udah nggak boleh. Kenapa? Karena jahalah itu membuat nggak boleh. Saya beli saham, saya belajar dengan seksama sahamnya halal apa enggak, ada nggak di list daftar efek syariah. Saya lakukan analisa fundamental, analisa teknikal, terus saya beli. Beda dengan orang yang nggak ngerti apa-apa, ya orang-orang pada beli, kita beli gitu. Walaupun yang dibeli saham yang halal, buat dia bisa jadi nggak halal. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Jahalah itu. Nah yang lebih konyol lagi tadi judi. Judi nggak ada analisa teknikal fundamental ya, mana ada? Saya analis. Kecuali kita mau jadi bandar ya, baru ini bisa dihitung nih probability dan seterusnya gitu. Gitu, clear ya. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam fikih muamalah itu sebenarnya tidak rumit. Tinggal kitanya. Plus satu tadi mau belajar. Makanya jangankan syariah, yang nggak syariah aja, Warren Buffett misalkan bilang jangan invest di tempat yang kita nggak tahu. Itu kan simpel aja. Kalau bahasa fikihnya jahalah gitu ya.
Jadi kata Ustadz Warren Buffett gitu ya. Ustadz. Ya, dia ngajarin kan, dia kan salah satu investor nomor 1 dunia konon kabarnya begitu, yang kaya raya gara-gara investasi kan. Dia bilang jangan pernah taruh uang kita di sesuatu yang kita nggak tahu. Oke, benar-benar. Baik nggak tahu, kalau dia konteksnya nggak tahu itu apaan ya. Nah, yang dalam Islam ada tambahan nggak tahu itu halal atau enggak. Satu, tahu halal haram, yang kedua tahu apa itu barangnya, akan seperti apa tata kelolanya, dan kedepannya seperti apa. Oke, mungkin berarti kalau secara substansial tuh emang berarti fikih muamalah tuh boleh ya Pak, terutama dari segi investasi. Cuman tadi yang saya sedikit highlight berarti dari segi nggak boleh ada kebodohan. Nah sayangnya sekarang banyak banget nih teman-teman, mungkin yang saya juga relate ya teman-teman saya. Itulah gunanya podcast ini. Iya betul. Menghilangkan jahalah di masyarakat. Iya betul. Karena misalkan nih Pak kemarin ada kripto, semuanya langsung masuk Pak, teman-teman misalkan. Kayak mungkin ngeliat orang untungnya gede banget nih. Kapan-kapan bahas kripto ya, menarik itu sebenarnya. boleh banget nih Pak. Nah, banyak banget yang nggak tahu. Oh benar banget. Dan banyak banget yang ketipu. Betul banget. Udah gitu, udah kriptonya nggak jelas dipakainya buat di perjudian gitu ya. Jadi double haram gitu ya. Ini ibaratnya makan babi yang lagi hamil, karena dia mengandung babi kan. Iya betul banget. Nah mungkin tadi Bapak juga ada sedikit nyinggung ya mengenai prinsip-prinsip. Nah, mungkin boleh dijabarin lagi nggak sih Pak? Kira-kira prinsip-prinsip apa aja sih dari investasi syariah itu tuh apa aja? Prinsip yang pertama adalah memastikan ketiadaan unsur haram, baik karena zatnya ataupun karena akadnya atau prosesnya. Satu. Yang kedua adalah memastikan kita tahu apa yang kita lakukan. Basisnya itu. 3, niatkan ini bagian dari hifzul mal yang diperintahkan oleh agama kita. Karena investasi ini dalam agama Islam bukan cuma urusan untung rugi. Iya benar. Surga neraka juga, Bang. Ya kalau kita menjudi kan berarti sama aja membuka pintu ke neraka kan. Kalau kita menjaga harta kita, menjalankan perintah Allah. Makanya kalau kita invest niatannya taat kepada Allah. Kita punya duit lebih gitu ya, kita jaga, kita siapkan, karena ada sebuah hadis Nabi mengatakan rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang yang mengumpulkan harta dengan baik, maksudnya bekerja dengan baik, kemudian membelanjakannya dengan baik dan menyisihkan sebagiannya untuk berjaga-jaga ketika sakit atau sulit. Nah, bagian dari persiapan itu kan salah satunya selain dana darurat, asuransi, juga investasi. Kita perlu mempertimbangkan, karena kalau bahasa saya investasi itu untuk jaga-jaga kalau kita umurnya panjang gitu, untuk kebutuhan kita di jangka yang akan datang. Kalau asuransi penting jaga-jaga kalau ada masalah atau umur kita pendek, kan kira-kira begitu sederhananya. Nah, agama kita itu pengen kita itu terpelihara. Nah, supaya terpelihara itu maka dikasih panduan-panduan tadi. Masya Allah ya, oke. Keren lah Islam pokoknya mah. Subhanallah. Oh iya nih Pak, ngomong-ngomong, kira-kira kalau ngomongin investasi syariah, apa sih yang bikin itu unggul dibandingkan dengan konvensional? Halal. Oh, kehalal. Karena yang tidak halal tidak akan berkah. Kalau halal, untungnya gede, berkah berlipat-lipat. Kalau tidak halal, terus judi, terus rugi, apalagi habis itu bunuh diri, itu berlipat-lipat masuk neraka. Jadi pilih yang syariah dan menguntungkan. Jangan pilih yang haram dan tidak menguntungkan. Ada yang salah? Ya, ada yang salah nggak kata-kata saya? Enggak. Nah, tapi ada juga yang halal tapi kurang menguntungkan. Ya kan namanya juga investasi. Makanya kita belajar supaya kita pilih yang halal dan menguntungkan. Yang penting berkah ya Pak ya. Berkah itu bahasa agama. Bahasa definisinya adalah ziyadatul khair dan kasratul khair. Bertambahnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Oh, keren banget. Nah tapi ngomong-ngomong investasi syariah nih Pak ya, kira-kira kan kalau orang ngomongin investasi syariah berarti itu investasinya orang muslim. Kira-kira menurut pandangan Bapak, orang-orang muslim, orang-orang non muslim boleh nggak sih investasi di investasi syariah ini gitu? Boleh, kan kalau muamalah beda dengan ibadah ya. Kalau ibadah ya kepentingan kita dengan Allah. Nggak bisa non muslim itu sholat subuh berjamaah gitu, karena dia perkara ibadah. Kalau muamalah semuanya boleh. Malah harusnya yang non muslim milih yang syariah, karena dia pasti lebih baik ya buat dunia ini, karena dia mengikuti aturan yang menciptakan dunia.
Ya nggak? Yang menciptakan paling tahu dong tentang apa yang diciptakan. Betul. Allah menciptakan dunia ini, bikin aturan, ada di Quran dan Sunnah, diturunkan ayat, diutus Nabi. Prinsipnya kita ambil, pasti dunia lebih baik dengan itu. Luar biasa, investasi, begitu, insya Allah. Tapi jadi kalau, boleh ya, boleh jadi ya, teman-teman boleh. yang non Muslim pilih saham yang ada di mana, di daftar efek syariah boleh. Beli sukuk, boleh sekali. Nggak mungkin pas beli sukuk ditanya agamanya apa, nggak ada pertanyaan itu. Tenang aja, beli sukuk boleh, beli emas, beli produk-produk syariah, ngajuin pembiayaan di bank syariah juga boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan itu, karena muamalah itu boleh. Malah justru lebih baik ya Pak ya? Insya Allah lebih baik. Saya yakin kalau dunia ini semuanya sesuai syariah pasti lebih stabil, lebih baik. Oke, luar biasa nih buat sobat-sobat XR di rumah, ya baik yang non Muslim atau Muslim juga gitu ya, boleh banget nih untuk hijrah ya Pak ya ke investasi syariah tadi, karena impact. Tapi ada syaratnya kalau mau investasi. Gimana tuh Pak? Ada duitnya. Oh betul sekali sih. Itu benar juga sih. Karena investasi itu juga harus dari duit yang adem ya istilahnya, ya nggak sih? Kalau pakai misalkan belanja susu anak gitu terus dipakai buat investasi ya salah gitu. Jadi kita udah punya pendapatan buat konsumsi, buat apa, buat dana darurat, cicilan, udah beres. Nah, ada lebih nih, lebih kan opsinya ditabung atau diinvestasikan. Tabungan dana darurat udah cukup, nah baru sisanya diinvestasikan. Oke. Jadi jangan dari duit belanja, jangan dari uang dingin sih Pak katanya ya, uang dingin. Betul. Not hot money. Oke. Nah, mungkin boleh sih Pak kasih perspektif gitu ya dari ekonomi, apa sih kelebihannya dari segi ekonominya mungkin Pak? Yang mana? Kelebihan yang kenapa syariah. keuangan syariah gitu? Karena dia lebih memastikan keadilan. Keadilan ya. Kan kaidahnya nggak ada yang boleh dizalimi dan nggak boleh ada yang dicederai. La tuzlimuna wa la tuzlamun, la darara wa la dirar. Jadi ketika kita masuk ke ranah itu, kenapa riba diharamkan? Ya karena ada kezaliman di situ. Kenapa gharar itu diharamkan? Kenapa tadlis diharamkan? Pendapat ya, kalau atau mau masuk kelas saya di bisnis Islam boleh. Boleh. Kenapa unsur-unsur haram itu diharamkan? Ya karena dia sesuatu yang buruk buat kehidupan kita. Ada nggak sih orang mau ditipu? Kan logikanya sederhana aja. Ada nggak binary option tuh saya rugi 1 miliar tuh saya happy gitu, kan nggak mungkin. Makanya dari awal udah ditutup pintunya supaya nggak jatuh pada keburukan yang besar. Nah kalau yang stabil, yang baik ini yang kemudian dihidupkan, ya nggak ada cerita-cerita sedih tentang keburukan. Ya kalaupun orang rugi, ya ruginya rugi yang wajar karena mismanagement, bukan karena melanggar prinsip yang sudah Allah tetapkan gitu. Allah bilang haram karena itu buruk buat kita. Allah perintahkan itu sesuatu yang baik, kebaikan itu pasti akan jadi baik buat kita. Oke, luar biasa. Nah mungkin buat menutup sesi kita hari ini nih Pak ya, aku mau nanya, nih misalkan teman-teman di rumah pengen banget nih investasi keuangan syariah, tapi kan ada banyak banget nih Pak. Emang kira-kira jenis-jenisnya ada apa aja sih Pak produk-produk keuangan syariah? Ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nanti ada di sesi berikutnya. Ya? Penasaran? Penasaran, saksikan terus di podcast episode kedua yang kita di episode berikutnya akan bahas nih, mengupas tuntas apa aja sih produk-produk keuangan syariah. Nah buat teman-teman juga yang punya pertanyaan lebih lanjut mengenai sesi podcast hari ini, bisa langsung aja DM di Instagram @bi_febui. Nanti kita akan coba nih jawab-jawabin pertanyaan teman-teman. Oke. Wah gak kerasa banget ya Pak, kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 15 menit ke belakang gitu ya. Mungkin buat penutup nih Pak, Bapak ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman di rumah, terutama yang pengen banget nih mulai investasi syariah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, satu, kita harus tahu bahwa investasi adalah bagian dari menjaga harta dan itu perintah agama. Jadi dalam Islam ini niat itu sesuatu yang basic. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatkan itu bagian supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari sebuah ketaatan. Jadi jangan pernah, ini berlaku untuk apapun sih ya, mau dari sekedar bangun tidur terus mandi terus gosok gigi dan seterusnya, itu semua niatkan karena Allah, karena itu yang membuat jadi punya nilai.
Yang kedua, dalam investasi itu yang pertama pastikan uang yang kita pakai investasi adalah uang lebihnya kita. Bukan uang yang memang harusnya dialokasikan untuk sesuatu yang wajib ya, seperti bayar utang misalkan, atau untuk kebutuhan belanja, untuk apapun, bayar SPP, BOP, malah ternyata buat investasi tentu bukan sesuatu yang sesuai dengan peruntukannya. Uang lebih itu insya Allah uang yang halal dan kemudian diletakkan di instrumen yang halal. Yang halal hari ini alhamdulillah opsinya banyak. Kita bersyukur hidup di zaman dimana produk-produk investasi syariah itu sangat banyak, tinggal kita pilih sesuai dengan tujuan finansial kita, sesuai dengan waktu yang kita perkirakan dalam meletakkan uang dana kita dan seterusnya. Fahami dengan seksama, pastikan tidak ada unsur haramnya, kemudian kita pilih mana yang paling tepat untuk kita dan kebutuhan kita. Saya kira itu. Luar biasa. Dan pernyataan tadi juga menutup ya sesi kita pada hari ini gitu ya. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan khusus mengenai podcast kita kali ini, bisa langsung aja DM di Instagram @bi_febui. Nanti teman-teman boleh banget nih bertanya langsung, terutama untuk sesi kita hari ini. Ya. Nah mungkin kita cukupkan juga ya Pak ya untuk sesi kita kali ini. Terima kasih Pak Banu sudah berkenan untuk hadir sebagai narasumber kita di podcast kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan juga menjadi berkah ya Pak untuk teman-teman semua di rumah. Oke. Saya Amira selaku host pada episode pertama kali ini pamit undur diri. Mungkin bisa sama-sama Pak. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.